Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Yating telah mengikuti Long Haoshen untuk waktu yang lama, dan sejak dia mulai mengikutinya, dia tahu tentang hubungan antara Long Haoshen dan Chair. Karena dia mengerti Long Haoshen dengan sangat baik, dia tahu tidak mungkin baginya untuk bersamanya bahkan jika dia memiliki tubuh. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa mundur selangkah dan menjadi adik perempuannya, untuk hidup dan mati bersamanya. Tubuh Ratu Bulan perlahan melayang, dan sepasang sayap emas transparan perlahan menyebar dari punggungnya, menunjukkan bahwa perpaduan antara Yating dan tubuhnya berkembang sangat lancar. 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Ketika sayapnya mencapai 4 pasang, Long Haoshen mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Ini berarti bahwa setelah fusi, setidaknya kultivasi Yating tidak melemah. Tepat pada saat ini, sepasang sayap kelima tiba-tiba menyebar. Berbeda dengan 4 pasang sebelumnya, sepasang sayap kelima ini sebenarnya berwarna biru muda, bukan emas muda. Kesuksesan, Long Haoshen mengepalkan tinjunya dalam kegembiraan. Meskipun dia menghilangkan atribut kegelapan dari tubuh Ratu Bulan, dia mempertahankan atribut air. Air dan cahaya adalah sumber kehidupan, dan dengan tambahan garis keturunan Dewa Cahaya Long Haoshen, tubuh Yating bisa dibuat lebih sempurna lagi. Dalam hal garis keturunan, dia mungkin sedikit lebih rendah dari Long Haoshen, tapi dia dengan atribut gandanya juga bisa menggunakan kekuatan penciptaan. Segera setelah sepasang sayap kelima, ada pasangan ke-6. Ke-6 pasang, 12 sayap, perlahan membentang di belakang Yating. 8 di antaranya berwarna emas, 4 berwarna biru. Itu tampak mempesona. Fluktuasi energi spiritual pada tubuh Yating sangat mencengangkan, dan samar-samar memancarkan lingkaran warna-warni. Ini mirip dengan efek domain Dewa Cahaya setelah evolusi Long Haoshen. Tetapi perbedaannya adalah bahwa dari 7 warna, 3 di antaranya paling mencolok, sementara 4 lainnya berangsur-angsur memudar, seolah-olah ditelan oleh 3 warna. 3 warna mencolok adalah emas, biru dan hijau. 3 lingkaran cahaya berwarna berputar di sekitar tubuh Yating, yang paling kuat di antara mereka adalah warna emas. Kepala asli rambut hitam Ratu Bulan sepenuhnya diwarnai dengan warna emas ini. Warna biru berubah menjadi rok panjang, dan warna hijau berubah menjadi warna mata Yating. Pada saat ini, aura Yating bahkan melampaui Long Haoshen, membentuk bidang fluktuasi dengan 3 warna. Kekuatannya begitu besar sehingga dia sudah mendekati Raja Eastern. Raja Eastern datang ke sisi Long Haoshen, membungkuk sedikit ke Yating. "Selamat datang, Raja Peri Cahaya." Yating mengangguk sedikit kepada Raja Eastern, mata hijaunya penuh kehidupan. Dia menatap Long Haoshen dengan tampilan lembut, kedua tangannya membuat beberapa gerakan berturut-turut di depan dadanya, dan pola cahaya yang aneh segera melayang keluar, terbang menuju dada Long Haoshen. Long Haoshen terkejut. Dia tidak mengerti apa yang Yating coba lakukan, tetapi dia percaya bahwa Yating tidak akan menyakitinya, jadi dia tanpa sadar membawa pola cahaya kembali padanya. Ketika pola memasuki tangannya, mereka langsung bergabung dengan tubuhnya dan menghilang. Segera, tubuh Long Haoshen bergetar hebat, dan Yating bergetar pada saat yang sama. Sebuah jembatan emas dengan cepat muncul di antara keduanya, menghubungkan dengan dada mereka. Long Haoshen merasakan energi spiritualnya sendiri meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Heart of Eternity miliknya telah meningkat sebesar 90.000 unit, dan setelah menembus ke peringkat ketiga dari langkah ke-9, kekuatannya melebihi 300.000 unit. Pada saat ini, dia hanya merasakan titik akupunturnya dibuka dari atas ke bawah. Dalam waktu singkat, energi spiritual internalnya meningkat 50.000 unit. Sudah mencapai 350.000. Namun, tidak ada kegembiraan di wajahnya, hanya sedikit ketidakberdayaan. "Yating, apa yang kamu lakukan?" "Yating, tidak. Aku harus memanggilnya Long Yating sekarang." Dia, yang mewarisi penampilan cantik Ratu Bulan, mengungkapkan senyuman kepada Long Haoshen, "Tubuh dan hidupku diberikan oleh kakak laki-laki. Jika suatu hari Anda tidak di sini, apa gunanya hidup? Lagi pula, kontraknya sudah selesai, jadi tidak bisa diubah." Jadi rune sederhana dari sebelumnya adalah kontrak darah Yating yang sebenarnya. Di tubuhnya ada darah Long Haoshen, dan setelah menyelesaikan kontrak darah, dia memberikan balasan kepada Long Haoshen. Mengandalkan budidaya bahkan lebih tangguh dari Long Haoshen, dia paksa menutupi aura kontrak darah, sampai-sampai Long Haoshen bahkan tidak menyadarinya.
Setelah selesainya kontrak darah, Long Haoshen secara alami terpengaruh oleh kontrak tersebut, dan kultivasinya meningkat pesat, seperti hubungannya dengan Hauiwei. Membentangkan 12 sayap di punggungnya, Yating melintas ke sisi Long Haoshen, memeluk lengan kirinya dan cekikikan, dengan kontrak darah yang menghubungkan kita, saudara ini tidak akan pernah meninggalkanku. Long Haoshen menyentuh kepalanya dengan ketidakberdayaan, kamu benar-benar gadis yang konyol. Raja Easton memandang Long Haoshen, lalu pada Yating, mengungkapkan senyum dan bergumam pada dirinya sendiri, ini harus menjadi akhir yang terbaik. Tepat pada saat ini, waktu sekitar kembali ke keadaan diam. Long Haoshen terkejut, dan pada saat yang sama, suara tanpa emosi ini terdengar di benaknya sekali lagi. Tidak tersesat dalam manfaat, mencari pengetahuan sejati dalam ilusi. Cuci kegelapan dengan cahaya dan bentuk antara cahaya dan air. Anda telah lulus ujian pertama. Kekaguman dan keramahan Raja Easton adalah keuntungan terbesar yang telah Anda buat di tes ini. Mendengar kata-kata ini, hal pertama yang dipikirkan Long Haoshen adalah seperti yang dia harapkan. Ini seharusnya menjadi petunjuk yang dimiliki oleh tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Itu bukan sesuatu yang harus dilakukan, dan bahkan ada keberadaan yang menyesatkan. Jika dia tidak menyebarkan plot Ratu Bulan, atau jika dia mengetahui dan mengikuti instruksi, dia takut tesnya akan gagal. Ujian tahta keabadian dan penciptaan surgawi ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang kemanusiaan dan kebijaksanaan. Namun, ini hanya tes pertama. Apa yang akan menjadi tes berikutnya? Tepat pada saat itu, teriakan naga yang bergema tiba-tiba bergema di gua. Long Haoshen terkejut. Wajah Raja Easton langsung berubah jelek. Sudah berakhir. Naga suci telah datang untuk mengganggu Easton saya, mengandalkan gunung bahwa dia adalah dewa penciptaan. Saat dia berbicara, Raja Easton telah meninggalkan gua. Long Haoshen tahu bahwa kedatangan naga suci ini mungkin terkait erat dengan penilaian berikutnya, dan tidak berani mengendur. Buru-buru, dia dan Yating terbang bersama. Setelah keluar dari gua, dia dan Yating tanpa sadar mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, karena langit biru yang asli telah mengubah ekspresi mereka. Seluruh langit dipenuhi dengan aura suci, penuh dengan keagungan dan penindasan. Warna halo pelangi menyebabkan dunia Easton berubah warna. Raja Easton melayang di udara. Dia menatap ke kejauhan dengan cahaya cemerlang di matanya. Sebuah titik cahaya terbang ke arahnya dengan kecepatan kilat. Penglihatan Long Haoshen sangat bagus, tapi sebelum dia bisa melihat lebih dekat, setitik cahaya dari sebelumnya sudah membesar di garis pandangnya. Itu adalah naga, naga sejati. Tidak ada sayap di punggungnya, dan tubuhnya yang ramping panjangnya lebih dari 30 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas, dan ada 5 cakar di bawah perutnya, dan 2 tanduk di kepalanya. Matanya yang mengesankan tertuju pada mereka, dan saat ia mendekat dengan cepat, semua warna pelangi di langit mulai berfluktuasi. Raja Easton meraung dengan marah, naga suci, apakah kamu sudah selesai? Jika tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, datang saja dan lihat. Aku hanya tidak tahu apakah kamu punya. Naga suci mendengus dingin, Dwarf, apakah kamu tidak takut pengikutmu akan mengubah keyakinan mereka? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat datang ke Pulau Naga Surgawi saya juga. Aku tidak datang mencarimu hari ini. Itu adalah kehendak dewa. Manusia, mengalahkanku adalah ujian kedua yang harus kamu hadapi. Tepat ketika Raja Easton hendak mengatakan sesuatu, sinar cahaya hijau giok tiba-tiba jatuh dari langit dan menyinari tubuhnya. Segera, Raja Easton merasakan getaran dingin di punggungnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa meminta maaf menggelengkan kepalanya di Long Haoshen. Itu adalah kekuatan alami murni, penuh dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Satu-satunya hal yang membuat Raja Easton merasa tidak berdaya adalah imannya, yang berasal dari kekuatan penguasa alam. Jelas bahwa ujian tahta surgawi keabadian dan penciptaan tidak akan dikurangi oleh hubungan antara dia dan Raja Easton. Apa Long Haoshen tidak tahu adalah bahwa percobaan kedua aslinya seharusnya bertahan selama setengah jam tanpa kalah di bawah serangan naga suci. Tetapi karena kebangkitan Yating, kesulitan pemeriksaan meningkat. Karena itu adalah ujian, maka itu tidak dapat dihindari. Kata-kata tidak berguna, dan Long Haoshen mengangguk sebagai jawaban, tolong. Saat dia berbicara, tubuhnya melintas, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang membubung tinggi ke langit.
Pada saat yang sama, domain Dewa Cahaya juga berkembang, seolah-olah itu tabu saat terbang menuju domain naga suci yang menutupi seluruh cakrawala. Pada saat yang sama, kecemerlangan warna-warni berkilauan bersama dengan penerbangan Long Hao Shen, dan ketika ia mencapai ketinggian beberapa ribu meter, unicorn suci muncul. Meskipun pertempuran belum dimulai, Long Hao Shen memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan naga suci. Sebagai binatang ajaib paling kuat yang dia tahu, serta pembangkit tenaga listrik yang bahkan Raja Eastern tidak bisa berbuat apa-apa, naga suci ini setidaknya berada di peringkat ke-9 tahap kultivasi kelima. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan fisiknya tidak lebih buruk dari energi spiritualnya. Satu-satunya hal yang memberi Long Hao Shen kesempatan adalah domainnya. Semua makhluk atribut surgawi sebagian besar terbuat dari cahaya, dan domain dewa cahayanya dapat dikatakan sebagai asal dari semua elemen cahaya, cukup untuk melawan naga suci dalam hal ini. Itulah mengapa dia ingin menguji apa yang akan terjadi jika domainnya bersentuhan dengan domain naga surgawi. Saat kedua wilayah bentrok di udara, Raja yang jauh Eastern tiba-tiba memiliki perasaan aneh di hatinya. Begitu domain Dewa Cahaya Long Hao Shen memasuki domain surgawi dari naga suci, itu seperti sepotong besi panas yang ditekan pada sepotong mentega. Desis, desis, desis. Langit juga dipenuhi dengan 7 warna cahaya, tetapi domain surgawi tidak memiliki dasar emas dari domain Dewa Cahaya. Ini dengan cepat bergegas ke depan, menyebar, dan tidak hanya tidak menekan Long Hao Shen, itu malah ditempati olehnya. Hah! Sungguh kekuatan cahaya yang murni. Tidak heran dia memiliki kualifikasi untuk meminta saya pindah. Naga suci memberi Long Hao Shen tatapan penasaran, tapi gerakannya tidak berhenti, sebagai napas warna-warni ditujukan langsung ke arahnya. Mengendarai unicorn suci, Long Hao Shen mengungkapkan senyum tipis. Dengan mengangkat tangan kanannya, cahaya keemasan warna-warni dari domain Dewa Cahaya meledak seperti tsunami, dengan cepat menyebarkan domain surgawi dari naga suci. Pada saat yang sama, itu berbenturan dengan napasnya. Napas naga suci dengan cepat melemah, tetapi setelah cahaya warna emas menghilang, warna cahaya lainnya masih mengalir di Long Hao Shen. Tanpa menunggu Long Hao Shen bergerak, tubuh Yating melintas, muncul di depannya. Dia membentangkan 12 sayap di punggungnya, dan mengarahkan tangan kanannya ke serangan mendadak itu. Di udara, pedang cahaya sepanjang 100 meter muncul entah dari mana. Dengan kilatan cahaya, itu memotong nafas naga suci. Segera setelah itu, ia langsung menuju tubuh utama naga suci. Pada saat yang sama, lapisan energi milik domain Yating mengembun di sekitar tubuhnya. Itu juga dari atribut cahaya, tetapi perbedaan dari domain Dewa Cahaya Long Hao Shen adalah bahwa cahaya Yating seperti sinar matahari siang, menusuk dan tajam. Pedang cahaya besar yang panjangnya 100 meter berkilau dengan cahaya keemasan yang menyilaukan di langit. Itu maju ke depan dengan cara seperti raja. Apakah ini keterampilan domain? Tapi keterampilan domain Yating terlalu mudah digunakan. Tidak ada persiapan sama sekali. Namun, pedang besar emas jelas membawa aura domainnya. Naga suci itu terkejut. Sebagai penerima, itu memiliki kesan terkuat dari aura pedang. Pedang raja yang tidak berhias tetapi sangat merusak membuatnya tidak berani gegabah. Tubuh besar itu berayun di udara, dan sambaran petir pelangi keluar dari 2 tanduk di kepalanya. 2 sambaran petir bergabung bersama di udara, sebelum menembak ke arah pedang emas besar. Di tengah gemuruh keras, pedang besar emas berhenti di udara sejenak sebelum kilat warna-warni mulai berputar di sekitarnya. Yating mendengus dingin, dengan cepat memutar tangannya di depan dadanya dengan beberapa gerakan rumit. Dia menekan lagi. Segera, cahaya keemasan pada pedang parut meledak, dengan paksa menembus cahaya warna-warni. Itu masih tirani seperti biasanya saat menebas ke arah naga suci. Ini, senjata domain. Mata Raja Eastern terbuka lebar di kejauhan. Dia memiliki rasa takut yang lama akan kekuatan Yating. Senjata domain. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen mendengar hal seperti itu. Namun, melihat situasi di depannya, dia samar-samar bisa menebak bahwa domain Yating adalah tipe domain khusus. Dia menggunakan domainnya sebagai senjata, tapi itu bukan skill domain. Pedang parut itu seharusnya menjadi senjata domainnya. Itu sangat mungkin karena fakta bahwa dia menggabungkan semua energi dari 2 pedang selama pemulihannya, yang memberinya evolusi khusus semacam ini. Dari cara Yating bertindak sekarang, Long Hao Shen bisa merasakan bahwa dalam hal energi spiritual,
dia tidak kalah dengan Raja Eastern. Sama seperti Raja Eastern, mereka kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik peringkat keempat dari langkah ke-9, sementara naga suci itu mungkin mencapai peringkat kelima dari langkah ke-9. Alasan mengapa dia menebak bahwa naga suci berada di peringkat kelima dari langkah ke-9 adalah karena Long Hao Shen tak berdaya menyaksikan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi 7 warna. Melemparkan tubuhnya, dia dengan cepat menghindari pedang besar emas, sementara pada saat yang sama dengan ganas menyerang tulang belakang pedang dengan ekornya, dia mengirim pedang besar emas itu terbang ke samping. Tubuh Yating sedikit gemetar, dan pedang emas besar di udara tampak berhenti sejenak. Dia baru saja mendapatkan tubuh. Meskipun kultivasinya telah berevolusi ke tingkat Raja Elf, dia tidak mahir mengendalikannya. Long Hao Shen mengarahkan tangan kanannya ke Yating, dan segera, cahaya keemasan warna-warni mengalir keluar seperti 100 sungai yang mengalir di lautan. Dia memiliki kontrak darah dengan Yating, dan kekuatan mereka berasal dari sumber yang sama. Setelah wilayah kekuasaannya menyelimutinya, Yating segera menjadi mengesankan, dan kedua tangannya menggambar lingkaran di udara, mengeluarkan 10.000 sinar cahaya, membentuk layar cahaya di udara, dengan paksa menekan naga suci yang mendekat. Naga suci itu tertekan. Meskipun senjata domain Yating sangat kuat, dalam keadaan normal, ia masih yakin bisa memenangkan pertempuran dalam waktu singkat. Namun, domain Long Hao Shen menahan domainnya terlalu kuat. Setelah atribut cahaya utama melemah, kekuatan naga suci berkurang setidaknya sepertiga. Meskipun tubuhnya keras, ia tidak berani berbenturan langsung dengan senjata domain Yating. Untuk sesaat, itu sebenarnya tidak menguntungkan. Apa yang membuat naga suci lebih khawatir adalah bahwa, bersama dengan keakrabannya dengan pedang emas, serta amplifikasi dari domain Long Hao Shen, serangan Yating menjadi semakin ganas. Naga suci terus-menerus didorong mundur oleh serangannya, jadi dia tidak punya pilihan selain terus menggunakan wilayahnya untuk melawan mereka. Long Hao Shen menarik tangan kanannya, yang awalnya menunjuk ke arah langit. Sebenarnya, dia sudah memikirkan cara untuk menghadapi naga suci, tapi dia tidak menyangka Yating memiliki kemampuan seperti itu. Karena itu masalahnya, dia tidak lagi terburu-buru untuk mengungkapkan kartu asnya. Hanya dewa yang tahu jika ada ujian yang lebih sulit di balik tahta keabadian dan penciptaan surgawi. Domain Dewa Cahaya sepenuhnya dilengkapi oleh domain Yating, dan tanduk di kepala unicorn suci tak henti-hentinya melepaskan cincin lingkaran cahaya berwarna pelangi, memperkuat energi spiritual Long Hao Shen. Dunia Eastern adalah dunia yang penuh vitalitas. Cahaya sangat penting, dan elemen cahaya di sini sangat murni. Alasan mengapa naga suci datang ke sini berkali-kali adalah karena ia menyukai elemen cahaya. Tetapi pada saat ini, elemen cahaya ini hanya mengakui satu tuan, dan itu adalah domain Dewa Cahaya. Penindasan dari domain mencegah naga suci menampilkan kekuatan penuhnya. Di bawah serangan bersama Long Hao Shen dan Yating, sebenarnya tidak ada cara untuk menghadapi mereka. Kecuali untuk melawan pedang emas besar itu, tatapan naga suci mulai mengeras, dan nyanyian yang dalam dilantunkan. Suaranya sangat istimewa, jelas milik ras naga. Lampu warna-warninya menjadi berwarna-warni dan lebih terang ketika dia sedang melantunkan mantra. Dibandingkan dengan unicorn suci yang hanya memiliki cahaya murni, naga suci juga memiliki 6 atribut air, api, tanah, angin, guntur, dan es. Dengan tambahan cahaya, ketujuh atribut dikumpulkan bersama. Pada saat ini, dia tidak dapat mengendalikan kekuatan atribut cahaya, tetapi dia masih memiliki 6 atribut lain yang bisa dia kendalikan. Di tengah nyanyian naga suci yang tak henti-hentinya, langit tampak mendidih, dan sejumlah besar lingkaran cahaya 6 warna muncul di udara, membentuk lingkaran cahaya yang melayang di udara. Sihir Lidah Naga, ekspresi Long Hao Shen menjadi lebih serius. Sihir Lidah Naga Suci Naga jelas merupakan serangan paling kuat dari ras naga. Di Seng Modalu, bahkan naga raksasa biasa pun langka, apalagi naga suci. Bahkan jika ada satu atribut yang hilang, kekuatan serangan ini sangat menakutkan. Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi mengangkat tangan kanannya. "Kakak, biarkan aku melakukannya, aku bisa melakukannya." Suara tegas Yating bergema di telinga Long Hao Shen. Segera setelah itu, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menuju pedang emasnya yang besar. Domain Yating disebut King Sword, yang merupakan senjata domain murni.
Senjata domain adalah keberadaan yang melampaui artefak surgawi biasa. Senjata domain paling kuat bahkan mampu melampaui kekuatan artefak supra-ilahi. Apa yang akan dia lakukan? Dengan sangat cepat, Yating memberikan jawabannya. Dengan kilatan cahaya, tubuhnya menghilang dari pedang raja itu. Cahaya keemasan yang 100 kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba meledak. Niat pedang yang menakutkan sepertinya menembus langit dan naik ke langit. Pada saat ini, sihir lidah naga suci naga telah selesai. Di langit, hantu 6 naga lebih dari 1 kilometer panjangnya muncul, dan masing-masing naga melepaskan napas yang kuat, langsung membombardir Long Hao Shen. Napas setiap naga bisa menandingi mantra terlarang tertinggi. 6 bayangan naga diaktifkan pada saat yang bersamaan. Segera, dunia berubah warna, dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Namun, di tengah tekanan yang menakutkan ini, pedang Raja Yating tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap mata, menjadi 1000 meter. Niat pedang, roh pedang, dan jantung pedang langsung bergabung menjadi satu. Ini adalah kekuatan yang tak terlukiskan menakutkan, dan ketajaman ini adalah sesuatu yang Long Hao Shen belum pernah lihat sebelumnya. Jika pedang bulan emas Violet yang dibentuk oleh Hao Yue adalah pedang penghancur yang paling kuat, maka pada saat ini, pedang Raja Yating adalah pedang paling kuat dari bangsawan yang benar. Long Hao Shen telah menggunakan Aria of the Goddess of Light, Blue Rain, dan Hibiscus of Light sebagai senjata untuk waktu yang sangat lama. Dapat dikatakan bahwa pemahaman tentang pedang selalu dimanifestasikan dengan dua pedang ini. Setelah dua pedang ini bergabung bersama dengan Yating, ingatan yang melekat pada pedang, serta pemahaman Yating sendiri tentang perpaduan Long Hao Shen dengan Long Hao Shen, ditambahkan ke efek darah surgawi Long Hao Shen. Hal ini menyebabkan pemahaman Yating tentang pedang mencapai ketinggian baru, bahkan melebihi Long Hao Shen. Karena dia pernah menjadi roh pedang. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit, seolah-olah pilar cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di langit. 6 napas menakutkan segera terganggu oleh cahaya keemasan ini. Hujan bintang pedang. Ini adalah hujan bintang pedang. Long Hao Shen membuka matanya lebar-lebar. Itu benar, pedang raja digunakan oleh ksatria, dan itulah keterampilan yang dia gunakan, pedang bintang hujan. Tapi ini juga pedang bintang hujan Long Hao Shen yang paling kuat yang pernah dilihat. Tubuh raksasa 6 naga tampak berubah menjadi domba yang menunggu untuk disembelih di depan pedang raja. Dengan kilatan cahaya keemasan, pedang raja yang diubah oleh Yating berputar di udara. Segera, garis emas muncul di leher masing-masing naga. Pada saat berikutnya, mereka benar-benar runtuh. Adegan itu membuat naga suci tercengang. Meskipun sihir Dragon Tongwei-nya dipandu oleh seekor naga tanpa kursi, itu masih salah satu mantra terkuatnya. Namun itu dihancurkan oleh lawan yang lebih lemah darinya.